Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Valentinus Laya di channel Laya Calon Guru, channel dari para guru. Pada kesempatan ini teman-teman, saya ingin berbagi lagi dengan teman-teman tentang penerimaan soal-soal CASN P3K. Jadi ini teman-teman berdasarkan pengalaman tes yang diadakan pada tahun 2023. Jadi teman-teman yang sudah mendaftarkan diri atau sudah membuat akun, silakan ikuti video ini, pahami sampai selesai. Mudah-mudahan nanti video ini bisa membantu teman-teman dalam mengikuti ujian yang akan diadakan ke depan ini. Jadi oleh sebab itu teman-teman jangan di skip video ini, silahkan di like, comment, dan subscribe sehingga channel ini semakin berkembang dan teman-teman yang lain juga bisa menemukan channel ini sehingga bisa saling membantu teman-teman yang membutuhkan informasi tentang soal-soal yang dibutuhkan untuk persiapan pada tes P3K tahun ini. Jadi silakan diikuti videonya berikut. Baik teman-teman, di sini kita punya soal yang diprediksi akan keluar pada tes ASN P3K tahun ini dan berdasarkan tes sebelumnya yaitu di tahun 2023. Jadi yang pertama teman-teman, di sini kita punya ini tentang keadaan dalam tempat tugas yaitu di sekolah. Jadi ini karena tentang guru, jadi kita harus fokusnya ke guru teman-teman. Teman-teman, di sini ada soal, seberapa seringkah Anda melakukan hal berikut ini untuk menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar. Jadi teman-teman pada saat menjawab pertanyaan seperti ini teman-teman, diharapkan sebaiknya dijawab sesuai dengan keadaan, tapi kalau boleh jawablah di nilai yang paling tinggi teman-teman. Maksudnya seperti ini, jangan jawab sesuai yang Anda buat, misalnya Anda melakukannya hanya jarang atau hanya sekali-sekali, tapi baiknya supaya nilainya tinggi, jangan jawab hanya jarang atau sering. Jawablah di posisi sangat sering, karena nilai yang paling tinggi itu di sangat sering. Jadi seperti ini teman-teman. Siswa diberikan waktu khusus untuk bimbingan setelah pembelajaran di kelas selesai. Jadi ini kalau kita jawab jarang, karena kadang-kadang kita kan jarang membuat seperti ini, jadi jangan jawab seperti itu teman-teman. Sebaiknya jawab sangat sering, ya pasti nilainya akan lebih tinggi. Kemudian teman-teman, ini siswa diberikan tugas khusus untuk membaca buku sumber dan memecahkan latihan soal. Jadi teman-teman, ini juga jawabnya jangan buat sering, jawabnya lebih baik sangat sering. Kenapa? Karena nilai sangat sering ini adalah nilai yang tertinggi teman-teman. Jadi kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Sebagai guru di tempat Anda mengajar saat ini, pernahkah Anda membebaskan siswa melakukan hal-hal seperti berikut? Jadi ini diperhatikan teman-teman, itu negatif atau positif. Kalau positif maka jawab ke arah positif. Kalau dia negatif, jawab ke arah negatif. Jadi seperti itu triknya teman-teman. Misalnya ini, ada pernyataan seperti ini, berekspresi sesuai dengan karakter meskipun mengganggu teman lain. Ini teman-teman bersifat negatif. Ya, bersifat negatif, maka bagaimana kita meninjau ini, ide kita atau pemikiran kita tentang soal yang seperti ini. Kita baca tadi soalnya, sebagai guru di tempat Anda mengajar saat ini, pernahkah Anda membebaskan siswa melakukan hal seperti berikut? Artinya itu soal kita. Di sini, siswanya ini berekspresi sesuai dengan karakter meskipun mengganggu teman lain. Jadi ini tidak mungkin kita dukung teman-teman. Jadi jawabnya tidak pernah. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan jawab jarang. Ya, jangan dijawab jarang, tetapi dijawab tidak pernah. Menyampaikan pendapat pada saat proses pembelajaran. Siswanya ya, menyampaikan pendapat pada saat proses pembelajaran. Oh, ini selalu. Ya. Ini membuat proyek sesuai dengan budaya masing-masing. Nah, ini selalu teman-teman. Ya. Jadi seperti itu jawabannya teman-teman. Sehingga nilainya sedikit tinggi nantinya teman-teman. Karena semua yang kita pilih di sini itu punya nilai. Tapi mana kira-kira jawaban yang paling bernilai tinggi teman-teman. Jadi itu seperti itu triknya dalam mengerjakan tes di ASN P3K ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada soal, bagaimana pendapat Anda mengenai pernyataan berikut?
Ini satu, keragaman budaya dari guru dan siswa merupakan hal biasa. Jadi ini sangat setuju teman-teman. Ya, luar biasa. Tidak mungkin kita tidak suka dengan keberagaman budaya. Ya. Seluruh warga sekolah wajib memiliki toleransi yang tinggi. Ini pasti sangat setuju. Ya, sebagai guru kita harus setuju. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Seberapa sering Anda memiliki pengalaman berikut? Ini membantu siswa yang belum memahami materi. Ini pasti jawabnya selalu, ya. Karena ini mengarah ke positif, maka itu harus selalu. Mendampingi siswa mengerjakan tugas proyek. Mendampingi. Namanya mendampingi berarti bukan membantu. Berarti selalu. Jangan jawab sering atau jarang atau tidak pernah. Kalau jawabnya tidak pernah berarti nilainya pasti paling rendah nanti. Bisa saja nanti nilainya bobotnya ini angka 1. Sedangkan kalau selalu bisa saja angka 5 teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini teman-teman, terkait diseminasi pembelajaran. Apakah siswa Anda memiliki pengalaman-pengalaman berikut di kelas? Maju di depan kelas siswa mensimulasikan materi hasil diskusi. Nah, jadi jawabnya ini teman-teman selalu teman-teman. Selalu jawabnya. Maju di depan kelas, siswa mempresentasikan hasil diskusi. Nah, dijawabnya selalu. Ya, seperti itu. Sehingga nilainya tinggi. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Terkait panduan pembelajaran, apakah Anda melakukan hal berikut? Ini, menjelaskan materi secara terstruktur disertai dengan contoh-contoh konkret. Jawabnya apa kira-kira? Pasti jawabnya adalah selalu. Ya, seperti teman-teman ya. Mempraktikkan materi pembelajaran secara langsung. Ini pasti selalu ya teman-teman ya. Pasti nilainya. Kalau kita pilih ini pasti nilainya tinggi. Saya pastikan ini adalah nilai 5. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Dalam rangka meningkatkan partisipasi siswa. Seberapa sering Anda melakukan hal berikut? 1. Memberikan proyek untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi siswa. Berarti ini selalu ya. Namanya kolaborasi. Kuncinya di sini. Di kolaborasi teman-teman. Oke, selanjutnya memberikan permasalahan untuk meningkatkan kemampuan interaksi siswa. Berarti ini adalah metode penemuan masalah teman-teman ya. Ini kalau di dalam pembelajaran namanya problem based learning ya teman-teman ya. Jadi ini sebagai guru yang inovatif kita harus membuat model belajar yang seperti ini. Jadi jawabnya adalah selalu. Oke, kita lanjutkan. Terkait penggunaan model pembelajaran. Nah, ini seperti yang tadi. Saya sudah kasih membuka tadi teman-teman. Terkait penggunaan model pembelajaran, apakah Anda pernah memiliki pengalaman-pengalaman berikut ini? 1. Cukup ceramah untuk menerapkan model pembelajaran. Tidak pernah. Jawab tidak pernah teman-teman. Ya. Jangan jawab selalu atau jarang, jangan. Karena ceramah itu tidak bagus. Oke, membentuk kelompok untuk menerapkan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Nah, ini yang didukung oleh pemerintah yang sekarang, teman-teman. Ya, kalau di kurikulum Merdeka ini yang didukung oleh kurikulum kita. Jadi pembelajaran yang modelnya model pembelajaran berbasis proyek, ya, project based learning. Jadi jawabnya adalah selalu, teman-teman ya. Kita lanjutkan, meminta siswa menemukan masalah di lingkungan sekitar pada saat melakukan pembelajaran berbasis masalah. Oh, ini namanya ini PBL teman-teman ya, problem based learning. Jadi jawabannya adalah selalu. Karena kalau di model pembelajaran based learning, ya, problem based learning itu kita harus menyuruh siswa dulu untuk menemukan masalah ya teman-teman ya. Kita harus menemukan masalahnya dulu. Ya, seperti itu teman-teman. Atau namanya ya, kalau di dalam langkah pembelajaran PBL atau problem based learning itu namanya identifikasi masalah teman-teman. Langkah yang pertama kalau salah, kalau saya tidak salah atau yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Selama semester kemarin, seberapa sering Anda melakukan hal berikut di kelas berbagai pelajaran? Saya memberikan kesempatan siswa untuk bertanya apabila mengalami kesulitan dalam memahami suatu konsep yang dibahas. Berarti ini teman-teman jawabnya adalah di beberapa pelajaran, di semua pelajaran teman-teman. Di semua jam pelajaran kita memberikan
kesempatan bagi siswa untuk bertanya ya. Jadi itu sudah lumrah ya. Sebagai guru yang profesional kita harus memberikan kesempatan kepada siswa kapan saja dan di mana saja kalau boleh ditanyakan oleh siswa, kita siap untuk menjawab teman-teman karena kita adalah seorang guru. Baik teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini tentang soal-soal ASNP3K yang diprediksi akan keluar pada tahun ini. Jadi teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, salam calon guru.